Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan aku Vivi Ayu Lestari, mahasiswi program studi pendidikan matematika Universitas Askia. Pada video kali ini, aku akan membahas mengenai analisis covariance atau yang biasa kita kenal dengan sebutan ANCOVA. Nah, apa itu ANCOVA? ANCOVA atau analisis covariance adalah prosedur statistika inferensial yang mengintegrasikan teknik analisis varians atau ANOVA dengan analisis regresi linear. Nah, secara sederhananya, ANCOVA ini merupakan penggabungan dari analisis ANOVA dengan analisis regresi linear. Tujuan dari ANCOVA itu sendiri yaitu melakukan eliminasi terhadap pengaruh variabel eksternal yang tidak terkontrol yang berpotensi mempengaruhi variabel dependen. Nah, variabel berpotensi untuk mempengaruhi variabel dependen ini disebut sebagai variabel kovariat. Tujuan dilakukannya ANCOVA ini untuk memastikan bahwa estimasi efek variabel independen terhadap variabel dependen menjadi lebih presisi. Fungsi ANCOVA itu sendiri yaitu untuk melakukan penyesuaian terhadap variabel dependen berdasarkan nilai variabel kontinu yang disebut sebagai kovariat tadi. Nah, dalam analisis ANCOVA ada 3 struktur variabel. Yang pertama yaitu variabel independen atau variabel bebas. Variabel independen ini merupakan tindakan atau kondisi yang kita berikan sebagai peneliti kepada subjek yang kita teliti. Yang kedua yaitu variabel dependen atau variabel terikat. Nah, variabel dependen inilah yang akan menjadi tolak ukur keberhasilan dari efek atau perlakuan yang kita berikan kepada subjek yang kita teliti. Yang ketiga yaitu variabel kovariat. Variabel kovariat inilah variabel yang memiliki korelasi atau hubungan dengan variabel dependen yang berpotensi menjadi variabel pengganggu. Nah, sebelum melakukan uji statistik ini, ada 4 uji asumsi prasyarat yang harus kita penuhi. Yang pertama yaitu uji normalitas. Nah, dalam uji normalitas ini, yang diuji merupakan nilai residual dari data yang kita punya. Nah, jadi ketika data kita nilai residualnya berdistribusi normal, maka kita dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya. Namun jika nilai residual dari data kita tadi tidak berdistribusi normal, maka tidak bisa dilakukan uji analisis covariance atau ANCOVA. Nah, yang kedua yaitu uji homogenitas varians. Maksudnya di sini, uji homogenitas varians ini bertujuan untuk memastikan bahwa varians antar kelompok ini setara atau homogen. Nah, untuk melakukan uji homogenitas varians, itu bisa dilakukan dengan menggunakan uji Levenes test. Yang ketiga, asumsi yang harus dipenuhi yaitu uji linearitas. Artinya, hubungan antara kovariat dan dependen harus bersifat linear. Dan yang terakhir, yang merupakan uji paling khas dari ANCOVA yaitu uji homogenitas regresi atau slope parallelism. Maksudnya di sini yaitu kemiringan garis regresi antara kovariat dan dependen itu harus setara di setiap kelompoknya. Jika tidak sejajar, efek kovariat tidak konsisten antar kelompok dan ANCOVA tidak valid. Artinya, tidak boleh ada interaksi yang signifikan antara variabel perlakuan dengan variabel kovariat. Nah, untuk mempermudah pemahaman kita, mari kita bedah sebuah contoh kasus. Nah, di sini aku mempunyai data penelitian. Ini merupakan data fiktif yang dibuat menggunakan AI. Nah, dalam data ini melibatkan 30 subjek penelitian
yang dibagi ke dalam kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, di mana masing-masing kelompok berisi 15 orang subjek penelitian. Nah, di sini ada kode. Kode 1 itu untuk data kelompok eksperimen. Sementara kode 2 itu untuk data kelompok kontrol. Nah, seperti yang aku sebutkan tadi, bahwa dalam analisis ANCOVA itu ada 3 variabel. Nah, dalam data ini, variabel independennya atau faktornya itu masuk ke dalam kelompok, yaitu kelompok eksperimen dan juga kelompok kontrol. Sementara untuk variabel dependennya, itu nilai post-testnya. Dan untuk variabel kovariatnya, atau variabel yang berpotensi mempengaruhi itu nilai pretestnya. Nah, sekarang mari kita simulasikan langsung di aplikasi SPSS 27. Langkah pertama yaitu kita masuk ke variabel view. Nah, di sini kita masukkan kelompok. Desimalnya kita ubah jadi 0. Lalu value-nya kita masukkan kode 1 untuk kelompok eksperimen. Kemudian kode 2 untuk kelompok kontrol. Lalu klik OK. Nah, untuk tipe datanya kita gunakan nominal. Kemudian masukkan pretest. Nah, dalam penamaan di SPSS itu tidak boleh menggunakan spasi. Jadi jika teman-teman ingin menggunakan spasi, cukup gunakan garis bawah. Nah, sama seperti kelompok tadi, kita ubah desimalnya menjadi 0. Lalu untuk tipe datanya kita ubah jadi scale. Kemudian post-test. Nah, post-test ini sama kayak pretest tadi. Desimalnya kita ubah jadi 0. Kemudian tipe datanya kita ubah jadi scale. Nah, lalu masuk ke data view. Nah, selanjutnya yang kita lakukan yaitu memasukkan data penelitian yang kita punya tadi. Nah, ini kita salin aja ya teman-teman. Kita salin dari kodenya, nilai pretest dan juga post-test. Kemudian kita tempel untuk data kelompok eksperimen itu diberi kode 1. Kemudian untuk kelompok data kontrol itu diberi kode 2. Nah, seperti yang aku jelaskan sebelumnya, bahwa untuk melakukan uji ANCOVA itu ada asumsi prasyarat yang harus dipenuhi. Nah, jadi kita sebelum melakukan uji ANCOVA, kita harus pastikan bahwa data kita ini memenuhi asumsi prasyarat. Nah, yang pertama itu kita lakukan uji asumsi prasyaratnya, uji homogenitas varians. Nah, caranya yaitu kita tinggal klik Analyze, lalu General Linear Model, lalu klik Univariate, lalu masukkan kelompok ke Fixed Factor, post-test ke Dependent Variable, lalu pretest ke Covariate. Lalu klik Option. Nah, di sini kita centang Homogeneity Test. Lalu klik Descriptive Statistic kita centang juga, dan parameter estimate juga kita centang. Lalu klik Continue. Nah, di sini kita bisa langsung melakukan uji normalitas residual. Caranya kita klik Save. Lalu kita centang Under Standardized.
kemudian klik continue, lalu klik OK. Ini baru menghasilkan uji homogenitas varians ya teman-teman. Nah, untuk uji normalitasnya, kita masuk lagi ke data view. Nah, di sini sudah muncul nilai residualnya yang diberi nama res1. Nah, cara melakukan uji normalitas residualnya, kita klik Analyze. Lalu Descriptive Statistic. Lalu klik Explore. Masukkan kelompok ke factor list. Nah, ini udah masuk ya teman-teman. Kemudian nilai residual satunya kita masukkan ke dependent list. Lalu kita klik plot. Lalu centang normality plot with test. Lalu klik continue. Lalu klik OK. Nah, cara membaca outputnya, kita perhatikan tabel test of normality. Jika nilai signifikansinya itu besar dari 0,05, maka data residual kita berdistribusi normal. Nah, yang diperhatikan di sini bagian Shapiro-Wilk. Kenapa Shapiro-Wilk? Karena data kita masih sedikit. Nah, perhatikan di sini, nilai signifikansinya itu besar dari 0,05. Di mana data dari nilai signifikansinya menunjukkan itu sebesar 0,791. Artinya, data residualnya berdistribusi normal, sehingga dapat kita lakukan uji asumsi yang selanjutnya. Nah, jika nilai signifikansi pada hasil FNS test itu besar dari 0,05, maka data kita homogen. Nah, kita perhatikan di sini nilai signifikansinya yaitu sebesar 0,534. Di mana 0,534 ini lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa data kita bersifat homogen. Nah, yang ketiga, kita lakukan uji asumsi prasyaratnya yaitu uji linearitas. Caranya klik Analyze, lalu klik Compare Mean, lalu klik Mean, pindahkan post test ke dependent list, lalu pre-test masuk ke independent list, lalu klik Option, centang Test for Linearity, lalu klik Continue, lalu kita klik OK. Nah, cara membaca outputnya, kita perhatikan tabel ANOVA atau ANOVA table. Nah, yang diperhatikan di sini yaitu baris linearity dan deviation from linearity. Jika nilai signifikansi pada baris linearity kecil dari 0,05 dan pada baris deviation from linearity besar dari 0,05, maka data bersifat linear. Nah, pada hasil data kita tadi, dapat kita lihat bahwa nilai signifikansi linearity-nya itu kecil dari 0,01 dan nilai signifikansi pada deviation from linearity-nya itu sebesar 0,810, di mana nilai tersebut lebih dari 0,05, sehingga dapat kita simpulkan bahwa bahwa data kita tadi itu bersifat linear, sehingga dapat kita lanjutkan ke tahap selanjutnya. Karena ketiga asumsi prasyarat telah kita penuhi, maka kita lanjut ke asumsi terakhir yang menjadi ciri khas dari analisis ANCOVA, yaitu uji homogenitas regresi. Caranya, kita bisa klik Analyze, lalu General Linear Model, kemudian klik Univariate, kemudian masukkan post test ke dependent variable,
kelompok ke fixed factor dan pretest masuk ke covariat. Lalu kita klik model, kita pilih custom. Nah, di sini kita blok kelompok dan pretest. Kita masukkan ke kotak model sehingga muncul tulisan kelompok bintang post-test atau kelompok dikali post-test. Saya masukkan ke kotak ini. Nah, jika sudah muncul seperti ini, lalu kita klik continue, lalu klik OK. Nah, cara membaca output dari uji slope parallelism tadi yang kita perhatikan yaitu tabel test of between subject. Nah, yang kita perhatikan tabel yang ini ya teman-teman. Nah, pada baris kelompok dikali pretest, jika nilai signifikansinya itu besar dari 0,05, maka uji slope parallelismnya itu terpenuhi atau uji homogenitasnya terpenuhi. Namun jika nilai signifikansinya itu kecil dari 0,05, berarti uji homogenitas regresinya tidak terpenuhi. Nah, di sini kita perhatikan pada baris kelompok dikali pretest, nilai signifikansinya itu kecil dari 0,01. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa terdapat interaksi antara kelompok eksperimen maupun kontrol dengan variabel kovariatnya. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa asumsi homogenitas regresi tidak terpenuhi, sehingga tidak dapat kita lanjutkan ke proses uji ANCOVA.